Kami dari media ini ingin mengetahui sejauh mana eh, perkembangan kepengurusan di APSI 2023 ini setelah ada kejadian di rapat internal eh, di dinas Kemendes ya kemarin itu. Apakah Bu Nunung harus tetap sebagai kepemimpinan yang sekarang ini sudah dijalani? Apakah ada perubahan kepemimpinan? Ya, saya berusaha untuk memberikan jawaban dari segi posisi saya sebagai kuasa hukum Abdesi dan dari segi legal formal maupun legal material. Memang betul apa yang menjadi rapat DPK Abdesi kemarin, sepengetahuan saya itu atas inisiasi dari Yang Mulia Ibu Nunung Nur Aini sebagai Ketua Abdesi Kabupaten Subang setelah terselenggaranya Pilkades serentak, di mana salah satu yang melaksanakan Pilkades adalah Desa Kasomalang Wetan, yang notabene Yang Mulia Ibu Nunung Nur Aini selain sebagai Ketua Abdesi juga selaku Kepala Desa yang ikut pemilihan Pilkades Kasomalang Wetan. Ternyata dalam pelaksanaan Pilkades tersebut di Kasomalang Wetan salah satunya Ibu Nunung tidak terpilih. Yang terpilih adalah kontestan yang lain. Kalau nggak salah namanya Yang Mulia Bapak Wahidin. Dia memperoleh suara nomor urut 1, kemudian yang terbanyak nomor urut 1, kemudian terbanyak kedua baru Yang Mulia Ibu Nunung Nur Aini selaku petahana incumbent. Pasca pemilihan itu terjadilah beberapa daripada pengurus Abdesi maupun anggota Abdesi mempertanyakan kelanjutan Abdesi bagaimana. Emang ada syarat ya? Nah, inilah nanti saya berusaha menerangkan, memberikan edukasi, memberikan pemahaman hukum secara administrasi pemerintahan dan tata negara. Ada syarat ya sih dalam kepemimpinan Abdesi? Apakah itu ketua Abdesi harus jadi sebagai kepala desa atau bagaimana? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Kalau merujuk kepada ADART Abdesi Munas ke-5 tahun 2021, pada saat pemilihan Ketua Abdesi Kabupaten Subang, Yang Mulia Ibu Nunung Nur Aini pada saat itu adalah sebagai kepala desa aktif, yaitu Kepala Desa Kasomalang Wetan, berkompetisi dengan kandidat yang lainnya yang juga sama-sama sebagai kepala desa. Kalau nggak salah pada saat itu kontestannya ada 3 kepala desa untuk memperebutkan jabatan Ketua Abdesi. Dalam muscap itu ternyata yang terpilih Ibu Nunung Nur Aini, Kepala Desa Kasomalang Wetan. Artinya beliau itu pada saat terpilih itu untuk masa jabatan 5 tahun. 5 tahun masa jabatan kalau merujuk kepada ADART dari Abdesi Pusat yang menjadi pedoman bagi Abdesi Abdesi di jajaran kepengurusan DPD sampai DPC sampai kepada DPK kecamatan. Ada di pasal 13 dalam anggaran dasar, masa bakti kepengurusan Abdesi untuk semua tingkatan adalah 5 tahun. Itu legal formalnya untuk mengikat kepada Ketua Abdesi saat ini Yang Mulia Ibu Nunung Nur Aini. Namun
ada pendapat, ada pemahaman, ada reaksi dari pengurus dan anggota Abdesi setelah pasca pemilihan kepala desa Kasomalang Wetan, di mana yang mulia Ibu Nunung yang notabene selaku ketua Abdesi ikut Pilkades Kasomalang Wetan dalam posisi petahana atau incumbent, tidak terpilih. Artinya yang bisa saya pahami selaku kuasa hukum Abdesi Kabupaten Subang, banyak pertanyaan, masa iya kita dipimpin oleh Bukan kepala desa. ketua Abdesi yang mantan Kepala desa. kepala desa. Dari Itu pemikiran-pemikiran yang memicu adanya yang mulia Ibu Nunung Nur Aini selaku ketua Abdesi memanggil DPK yang terselenggara beberapa waktu yang lalu di Dispendes Kabupaten Subang. Hal yang terpenting dalam hal ini, saya bicara lebih kepada tataran implementasi pada pelaksanaan Abdesi, roda organisasi Abdesi. Ya. Seperti apa sikapnya nanti ini ke depan? Nah, ya inilah makanya saya memberikan sumbangan pemikiran. Untuk diketahui, secara legal formal kita harus taat, tunduk dan patuh kepada ADART yang ada pada Abdesi. Yang mulia Ibu Nunung terpilih selaku ketua Abdesi pada saat beliau menjadi kepala desa Kasomalang Wetan. Pertanyaannya, bagaimana setelah tidak menjabat kepala desa Kasomalang Wetan? Itu yang menjadi pertanyaan daripada anggota dan pengurus. Nah, saya mencoba menengahi permasalahan ini dengan berpikir objektif, karena posisi saya adalah kuasa hukum organisasi Abdesi, bukan kuasa hukum personal, bukan kuasa hukum perorangan. Nah, untuk berpikir objektif, memberikan pemahaman yang objektif, maka saya selaku kuasa hukum Abdesi Kabupaten Subang merujuk lagi kepada peraturan yang ada, yaitu ADART dari Abdesi keempat tahun 2021. Secara tegas dan jelas di pasal 2 dikatakan Abdesi adalah organisasi profesi berbentuk kesatuan dengan ruang lingkup nasional, berdaulat dan mandiri atas dasar kesamaan kegiatan profesi. Kesamaan kegiatan profesi di bidang pemerintahan desa dan pembangunan desa. Secara material, pasal 2 ini tegas dan jelas menerangkan Abdesi adalah organisasi profesi. Profesinya apa? Yaitu adalah sebagai kepala desa dan pemerintahan desa. Di luar kepala desa atau yang duduk di pemerintahan desa tidak bisa masuk di dalam organisasi Abdesi. Kenapa? Karena dia harus berprofesi sebagai kepala desa dan atau perangkat pemerintah desa karena bidangnya spesifikasi kepada pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dasar pemikirannya ke sana. Timbullah pertanyaan. Saya terbuka saja ini, saya objektif. Begini, yang mulia Bapak pengacara kuasa hukum Abdesi. Sekarang yang mulia Ibu Nunung Nur Aini adalah mantan kepala desa ke depannya, ya. Setelah nanti pelantikan kepala desa yang baru terpilih. Apa iya
kita dipimpin oleh mantan kepala desa. Jawaban saya kepada semua pihak tegas dan jelas. Kalau legal formilnya kita mengacu kepada pasal 13 dalam anggaran dasar abdesi, yaitu masa bakti kepengurusan abdesi di semua tingkatan 5 tahun. Artinya Ibu Nunung, yang mulia Ibu Nunung, pada saat pencalonan dan pemilihan abdesi di Muscap Abdesi itu masih sebagai kepala desa Kasomalang Wetan, bersaing dengan dua kandidat yang lainnya yang sama-sama posisinya sebagai kepala desa. Mengikat dia untuk masa kepengurusan 5 tahun. Itu legal formilnya. Nah, yang disasar oleh anggota dan pengurus abdesi Kabupaten Subang kepada legal materialnya. Legal materialnya apa? Bagaimana dengan implementasi pelaksanaan roda organisasi abdesi ke depan, sementara yang mulia Ibu Nunung Nuraini nantinya sudah bukan sebagai kepala desa aktif. Hal itu wajar-wajar saja. Dinamika yang ada di abdesi Kabupaten Subang ini wajar-wajar saja. Saya berpikir selaku kuasa hukum abdesi, kita harus memikirkan organisasi ke depan, bukan memikirkan kepentingan perseorangan. Itu landasan pijakan saya. Kenapa? Mengingat dan menimbang kita hari ini dalam suasana pilpres, pemilihan presiden dan pilcaleg, baik DPR pusat, provinsi, dan kabupaten. Setelah 14 Februari 2024, terpilihlah siapa presiden kita, siapa wakil kita di DPR pusat, provinsi, dan kabupaten, khususnya Kabupaten Subang, DPRD Kabupaten Subang. Menjadi satu pemahaman dan analisa yang komprehensif, pemilihan presiden tentunya akan terpilih presiden baru dengan kabinet pemerintahan yang baru. Hal ini juga berdampak kepada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dari segi regulasi maupun dari segi program-program pemerintah pusat, baik itu program presiden maupun program di masing-masing kementerian mengenai kegiatan pembangunan desa dan pemerintahan desa. Ini yang menjadi landasan berpikir anggota dan pengurus. Bagaimana kita punya ketua abdesi yang mantan kepala desa? Apa bisa mantan kepala desa yang notabene adalah ketua abdesi mengikuti dinamika peraturan pemerintah, undang-undang yang mengenai desa, peraturan dan kebijakan kementerian, provinsi, kabupaten untuk 5 tahun ke depan setelah pilpres ini terbentuk pemerintahan yang baru dengan kabinet yang baru. Jawaban saya kepada beberapa pihak di abdesi itu saya kembalikan kepada anggota dan pengurus abdesi yang Kabupaten Subang yang ada saat ini, dengan pemahaman apabila rekan-rekan di abdesi tetap dengan Ibu Ketua saat ini yang mulia Ibu Nunung Nuraini yang notabene nanti setelah pelantikan kepala desa yang baru sudah bukan kepala desa lagi, berarti anggota dan khususnya pengurus harus memberikan support yang lebih
kepada Ibu Ketua. Support dalam bentuk apa? Support data dan support sistem mengenai tata kelola pemerintahan desa di pemerintahan yang baru. Karena Ibu Nunung tidak akan mengetahui secara langsung. Kenapa tidak akan mengetahui? Karena beliau sudah tidak menjabat kepala desa Kasomalang Wetan. Jika tidak, Sehingga sekjen, bendahara, pengurus-pengurus bidang, dan anggota harus memberikan support data, memberikan masukan-masukan informasi mengenai peraturan pemerintah, undang-undang, dan peraturan kementerian, program kementerian yang bersangkutan dengan tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola pembangunan desa. Ini yang harus legowo di rekan-rekan anggota dan pengurus. Kalau ini andaikan kalau hal itu tidak dilakukan oleh anggota dan pengurus Abdesi, tentu sangat berat. Saya objektif, tentu sangat berat bagi Yang Mulia Ibu Nunung Nuraini sebagai ketua Abdesi yang berposisi sebagai mantan kepala desa. Baik beliau dalam memimpin Abdesi untuk rapat dengan pemerintah pusat, kementerian, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Subang. Karena regulasi dan dinamika pembangunan desa itu akan diketahui secara ex officio, melekat karena kewenangan jabatan selaku kepala desa. Passionnya dan feel-nya juga akan berbeda. Untuk itulah kenapa harus ini kita pikirkan secara bersama. Seperti itu. Jawaban saya kepada Kang Harun dari Tri Berita maupun kepada Kang Bobi dari Menit 9. apakah ada bermunculan calon-calon baru terkait dengan adanya kepemimpinan Abdesi yang saat ini sedang jadi gonjang-ganjing? Nah, sekali lagi saya tidak masuk kepada wilayah dukung-mendukung. Ya, saya selaku kuasa hukum Abdesi berpikir organisasi Abdesi, bukan berpikir kepada siapa mencalonkan siapa atau siapa mendukung siapa. Namun kalau bicara masalah mencalonkan atau tidak, kita merujuk kepada pasal 12 Anggaran Dasar. Di pasal 12 keanggotaan Abdesi berhenti karena A. meninggal dunia, B. mengundurkan diri, C. membubarkan diri atau dibubarkan, D. diberhentikan sebagai anggota dalam rangka tindakan disiplin organisasi. Nah, peluang adanya pergantian ketua seandainya ini dinamika ini terus terjadi, tentunya kita merujuk kepada pasal 12 dan pasal 36 yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita melihat kepada tata laksana apabila diadakan muscap. Itu ada di pasal 36. Ya, saya sebutkan pasalnya di sini ya, isi pasalnya. Pasal 36, musyawarah cabang luar biasa. Ayat 1. Musdalub diadakan karena A. keputusan Muskercap Abdesi. 2. B. permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 kepala desa di kabupaten kota yang bersangkutan. Ayat 2. Ketentuan pelaksanaan muscaplub sebagaimana ketentuan pelaksanaan muscap. Artinya apabila muscaplub itu mau diadakan, berarti harus ada 2/3 daripada kepala desa yang notabene sebagai anggota untuk mengadakan, untuk
mempunyai niat melaksanakan muscaplub. Kalau 2/3 itu tidak terpenuhi, berarti tidak bisa diadakan muscaplub. Sebagaimana aturan normatifnya, legal formalnya yang ada di pasal 36 tata laksana musyawarah cabang luar biasa yang ada di ADART Abdesi Munas 4 tahun 2021. Yang kedua, ayat 2-nya di sini disebutkan ketentuan pelaksanaan muscaplub sebagaimana ketentuan pelaksanaan muscap. Artinya mekanisme muscaplub itu tetap mengacu kepada mekanisme prosedur pelaksanaan muscap musyawarah cabang. Nah, pasal 12 dikorelasikan kepada pasal 36. Pasal 12 keanggotaan abdesi berhenti karena yang saya sebutkan tadi, muscaplub diadakan dengan ketentuan yang saya sebutkan di pasal 36. Sehingga benang merahnya antara pasal 12 dan pasal 36 di anggaran dasar abdesi ini, satu, apabila Yang Mulia Ibu Nunung mengundurkan diri di poin B pasal 12 atau poin C membubarkan diri atau dibubarkan. Pemahaman hukum saya kepada poin C di pasal 12 membubarkan diri atau dibubarkan artinya pengurus abdesi Kabupaten Subang berdasarkan rapat DPK ternyata mereka membubarkan diri sebagai pengurus abdesi di masa Kepimpinan ya. di masa yang hasil muscap saat ini yang harusnya berlaku 5 tahun dengan terpilihnya Yang Mulia Ibu Nunung Nuraini Kepala Desa Kasomalang Wetan saat itu sebagai ketua abdesi. Jadi ini mempunyai pemahaman seakan-akan anggota abdesi atau pengurus anggota diwakili oleh DPK seakan-akan melakukan mosi tidak percaya kepada ketua abdesi aktif saat ini yang sebenarnya masa kepemimpinannya adalah 5 tahun. Baik Yang Mulia Ibu Nunung, sekjen, bendahara dan seterusnya. Makanya saya dengar, saya ketahui dari beberapa yang mengikuti rapat DPK itu kemarin atas undangan ketua adalah salah satu poinnya adalah meminta pertanggungjawaban ketua mengenai tata kelola keuangan abdesi. Itu sah-sah saja. Tapi saya tetap menginginkan kalau kita bicara abdesi, kita taat legal formal, tapi kita juga harus taat dan menyesuaikan kepada legal material. Singkat katanya, kalau ini anggota dan pengurus abdesi masih tetap menginginkan Yang Mulia Ibu Nunung Nuraini selaku ketua abdesi walaupun sudah bukan menjadi kepala desa Kasomalang Wetan, berarti tolong segenap pengurus dan anggota mensupport secara sepenuhnya kepada Yang Mulia Ibu Ketua ini. Jika tidak, untuk sporting data, sporting informasi, dan trust untuk memimpin abdesi dengan dinamika pemerintahan yang akan berubah setelah pemilihan presiden yang saya terangkan tadi. Kebijakannya akan berubah di tingkat pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, begitu juga dengan di tingkat kementerian. Kalau itu tidak dilaksanakan,
hal-hal ini akan merugikan kepada kelembagaan abdesi Kabupaten Subang sendiri. Janganlah kita mendukung ketua yang notabene bukan kepala desa Kasomalang Wetan nantinya, tapi tidak dalam pelaksanaannya, dalam materialnya tidak mendukung. Janganlah kita berbasa-basi, karena yang rugi adalah yang rugi adalah pemerintah desa Kabupaten Subang. Inilah yang menjadi dasar pemikiran. Kalau kita mendukung secara formil, legal formil, dan secara legal material. Apa itu? Memberikan supporting data, memberikan informasi, mendampingi ketua dalam rapat-rapat di tingkat pusat, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten. Karena dinamika pemerintahan ke depan kan tentunya berbeda dengan dinamika pemerintah yang sebelumnya.